Tak terasa 5 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini sudah hampir usai. Tentunya selama 5 tahun itu juga sudah ada sejumlah pencapaian yang tercatat. Namun di balik pencapaian itu juga ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama di bidang perekonomian Indonesia. Oleh karena itulah kita akan membahasnya bersama dengan Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto yang sudah hadir bersama kita di sini. Halo Pak Erlangga, terima kasih Mbak Rizka hadir bersama kita di sini. Tadi sesuai opening saya berbicara mengenai pencapaian ya Pak ya. Di bidang perekonomian Indonesia ini. Jadi selama 5 tahun Pak Erlangga menjabat sebagai Menko Perekonomian. Kira-kira pencapaian apa nih Pak yang paling spektakuler, yang paling berkesan lah juga buat Pak Erlangga? Ya, pertama tentu kalau kita lihat capaian pemerintah Joko Widodo ini kan 10 tahun sebetulnya. Jadi kalau kita tarik 2014 sampai 2024 pertumbuhan bisa dijaga di 5%. Tetapi kalau kita lihat dalam pertumbuhan yang 5% ini di dalam situasi ketidakpastian, yaitu adanya pecahnya perang Ukraine, kemudian yang belum selesai sampai hari ini, kemudian juga adanya COVID yang di tahun 2020-2021 itu kena seluruh dunia, kemudian juga perang Gaza yang bahkan sekarang ekspansi ke Libanon. Jadi dunia tidak baik-baik saja, tetapi Indonesia bisa menjaga pertumbuhan 5% di tengah pertumbuhan dunia yang sekitar 3,5%. Dan tingkat inflasi pun kita bisa jaga di 2,1. Pada saat 2014 inflasinya di atas 8%. Jadi tentu itu satu hal yang baik yang bisa dicapai. Demikian pula kemiskinan ekstrim itu kalau 2014 itu sekitar 6,18%, itu sekarang bisa dicapai mendekati 0,83. Walaupun kena COVID dan dengan berbagai disruption, target ini bisa dicapai. Demikian pula angka kemiskinan itu bisa dijaga di bawah single digit, yaitu 9%. Nah, sedangkan kebekerjaan, orang yang bekerja, itu yang di tahun 2014 hanya sekitar 118 juta. Nah ini di tahun 2024 ini udah kena sampai 142,2 juta. Sehingga jumlahnya cukup baik. Kemudian dari segi perdagangan juga positif. Sebelumnya kita minus 2 billion itu di 2014. Sekarang kita sudah plus ke 18 billion. Demikian pula cadangan devisa di 2014 itu hanya 100 billion, nah sekarang kita sudah dapat di 150 billion. Nah dengan demikian capaian indikator makro walaupun dengan berbagai tantangan relatif baik dan menurut kami ini merupakan capaian negara G20 dan ASEAN salah satu yang tertinggi kalau kita bandingkan dengan negara lain. Baik, tadi kan Pak Erlangga sebut memang dalam 5 tahun terakhir ini tantangannya yang paling utama itu adalah COVID ya, terus dari gitu juga ada krisis global. Berarti apa nih Pak kunci keberhasilannya sampai-sampai mungkin ekonomi seperti yang Pak Erlangga bilang masih bisa tetap terjaga gitu ekonomi Indonesia? Ya pertama respons pemerintah dalam hal ini kabinet dipimpin Pak Presiden cepat dan fleksibel, lentur. Nah, salah satunya contohnya kan kita di awal COVID langsung kita persiapkan yang namanya Perpu 1 atau Undang-Undang 2, itu yang membuka defisit anggaran dan juga tingkat persentase terhadap hutang dan juga adjustment terhadap kebijakan anggaran. Di mana dalam COVID itu 20, 21, 22 kita sediakan anggaran untuk pemulihan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, amplopnya kita sediakan 600 sampai 700 triliun. Sehingga seluruh anggaran itu dipersiapkan untuk penguatan daripada penanganan COVID yang pertama, termasuk biaya untuk kesehatan yang meningkat, pengadaan vaksin, pengadaan obat-obatan, kemudian juga untuk menopang masyarakat di bawah desil keempat. Berbagai program, baik itu PKH, bantuan pangan, bantuan tunai, bantuan subsidi upah,
Kemudian kita juga melakukan bantuan untuk pedagang kaki lima, nelayan, sehingga bantalannya itu kita buat tebal. Terus juga untuk mengabsorpsi perubahan harga energi yang di tahun 2021 itu harga komoditas pada puncaknya tertinggi sepanjang sejarah. Nah itu pun kita jaga untuk agar disrupsi harga ini tidak mengganggu daya beli masyarakat. Nah ini terus kita gelontorkan pendanaan-pendanaannya. Oke, jadi memang ada respon yang cepat Ya, juga ya dari pemerintah untuk mengatasinya. Terus kita bahas soal pencapaiannya nih satu persatu. Tadi kan ngomongin soal pertumbuhan ekonomi juga ya, yang bisa berada di atas 5%. Cuman memang di tahun ini kuartal pertama oke nih 5,11%. Kuartal kedua ternyata ada penurunan nih Pak. 0,5% begitu ya. Kita masih belum tahu nih untuk kuartal ketiga apakah kira-kira prediksinya akan seperti apa? Apakah secara bagaimana? nasional biasanya naik tinggi itu di kuartal pertama dan kedua. Ketiga, keempat naturally lebih rendah karena biasanya ada faktor lebaran, ada gaji ke-13 dan berbagai kebijakan yang kita tempelkan dengan hari raya lebaran. Tetapi kita juga akan menjaga di kuartal ketiga dan kuartal keempat agar target pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 ini bisa tercapai. Nah, antara lain berbagai kebijakan yang dianggap bisa menopang pertumbuhan. Salah satu di sektor kelas menengah kan belanja di luar makanan minuman, yang kedua terbesar adalah pembelian properti. Nah, oleh karena itu pemerintah mendorong kebijakan PPN yang ditanggung pemerintah yang besarannya itu untuk yang 2 miliar 100% tanggung pemerintah, yang 5 miliar 2 miliarnya ditanggung, 3 miliarnya dibayar oleh masyarakat. Sehingga kebijakan seperti ini yang terus didorong untuk menopang ekonomi. Demikian pula pembelian kedua daripada kelas menengah selain properti itu adalah untuk mobilitas, motor atau mobil. Nah, motor kita sudah berikan PPN ditanggung pemerintah yang besarannya untuk motor berbasis listrik itu 7 juta, sedangkan untuk mobil listrik PPN-nya ditanggung pemerintah. Sehingga dengan berbagai upaya ini diharapkan sektor properti yang multiplier efeknya luas bisa terdongkrak, demikian pula juga di sektor otomotif. Dan yang ketiga tentu APBN, serapan anggaran yang diharapkan bisa meningkat. Yang kemarin di kuartal kedua salah satunya serapan anggaran untuk belanja pemerintah itu yang masih terbatas karena adanya automatic adjustment. Jadi kita berharap pengungkit dari penggerak ekonomi pemerintah melalui APBN juga bisa berjalan. Oke, itu sejumlah upaya ya untuk biar bisa meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi. Karena tadi targetnya memang harus di atas 5% ya Pak ya? Targetnya 5%. Di atas 5% itu. Terus, sesuai dengan APBN 2024. Oh baik, dan tadi Pak Erlangga sempat menyinggung juga soal daya beli nih ya. Karena memang kemarin itu kan pertumbuhan ekonomi melambat, salah satu faktornya juga ada daya beli masyarakatnya yang akhirnya berdampak lagi nih ke jutaan kelas menengah yang kita ketahui turun kasta. Apa nih Pak strategi dalam menyelamatkan jutaan kelas menengah ini gitu? Ya kan memang di kita ini kan kelas menengah terdiri dua, kelas menengah dan aspiring middle class. Nah aspiring middle class ini yang daya belinya harus kita jaga dengan bantalan-bantalan yang besar. Nah salah satu yang kita berikan across the board itu adalah subsidi energi. Subsidi energi kan seluruh masyarakat bisa menikmati. Kedua, subsidi dari biaya listrik yang 900 VA itu kan biayanya relatif lebih rendah dibandingkan dengan nilai produksi atau angka produksi dari PLN itu sendiri. Sehingga daya beli bisa ditahan di situ, plus berbagai program seperti untuk kepesertaan di dalam BPJS Kesehatan, itu kan diberikan subsidi pembayaran iurannya oleh pemerintah. Demikian pula kalau mereka bekerja ada BPJS Naker, sehingga mereka punya kesehatan sudah relatif terjamin. Dan juga untuk anak-anak sekolah kan ada kartu Indonesia KIP untuk pelajar sampai SMA dan KIP kuliah. Nah diharapkan dengan demikian masyarakat itu masih punya daya beli untuk
kegiatan mereka, baik itu di sektor makanan, properti, dan pembayaran jasa lain termasuk hiburan. Karena kelas menengah ini juga banyak beli untuk hiburan. Nah, kita berharap kelas menengah yang sekarang aspiring middle class ini bisa terdongkrak ke atas menjadi yang lebih solid, dan itu salah satunya juga mendorong kebijakan UMKM. Nah, UMKM kan ada perpajakan yang bayar pajak sekarang 1% untuk omset sekitar 4,8 miliar. Kemudian juga ada kita dorong kredit usaha rakyat yang besarnya 270 triliun sampai dengan 300 triliun yang bunganya disubsidi oleh pemerintah. Jadi berbagai produk dan proyek dan berbagai kebijakan itu didorong untuk bisa dinikmati oleh kelas menengah, sehingga kelas menengah bisa bertahan di kelasnya. Baik, nah pas banget nih tadi kan Pak Erlangga menyebutkan soal entrepreneur ya, UMKM yang meningkat gitu. Tapi sebenarnya di sisi lain ini bisa dibilang memprihatinkan karena situasi yang muncul itu adalah hasil dari industri yang lebih suka merekrut pekerja dengan sistem outsourcing nih Pak. Ya. Nah kalau menurut Pak Erlangga sendiri bagaimana melihat hal tersebut? Outsourcing kan salah satu flexible working hours, karena fleksibel pekerja terutama untuk sektor tertentu, misalnya garment atau yang lain, yang ordernya juga musiman, ya musim semi, musim winter, summer, yang jumlahnya tidak sama. Nah itu PKWT itu biasanya dimanfaatkan oleh industri-industri seperti itu, apalagi industri itu biasanya yang dipegang oleh kelas menengah, UMKM. Nah kalau misalnya itu industri besar, itu relatif ordernya dalam tanda petik lebih stabil dalam segi volume. Nah justru dengan adanya PKWT ini memberikan fleksibilitas kepada baik itu kepada perusahaannya maupun kepada orang yang bekerja. Sehingga orang yang bekerja itu bisa juga dia switching job dari job yang relatif dianggap tidak aman 1-2 tahun ke depan, mereka bisa move ke pekerjaan lain. Nah, oleh karena itu pelatihan menjadi penting. Nah, salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah meluncing selama COVID itu yang namanya Kartu Prakerja, di mana itu adalah pelatihan on demand dan juga diharap hasilnya dari mereka yang sudah melakukan training dan diberikan bantuan, itu switching job itu terjadi sekitar 25%. Kemudian juga yang menjadi entrepreneurs juga meningkat sekitar 15%. Jadi hal-hal ini membantu orang untuk switching job. Kalau negara semakin maju, rata-rata mereka bertahan bekerja itu sekitar 5 tahunan on average. Jadi mereka selalu masuk dalam pelatihan-pelatihan sehingga ada kemungkinan bagi mereka untuk pindah bekerja, mencari pekerjaan yang lebih baik secara lebih teratur. Tapi kesejahteraannya pun tetap terjamin begitu ya? Kesejahteraan tetap terjamin karena kalau kita kan sekarang juga ada BPJS tenaga kerja dan ada jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi diharapkan dengan demikian social security untuk mereka akan lebih aman. Nah iya tuh, ngomongin tentang kehilangan pekerjaan ya Pak ya. Kita juga tahu salah satu industri yang terpukul sekarang itu adalah industri tekstil. Yang kita tahu banyak juga nih ribuan pekerjanya yang di PHK. Sebenarnya bagaimana sih Pak kondisi industri manufaktur kita di sini gitu? Industrinya kita harus lihat secara keseluruhan. Memang ada UMKM yang terdampak dengan barang-barang illegal import. Tapi karena namanya illegal import dan mereka tidak bisa bersaing di situ karena mereka bersaing di dalam produk-produk yang basisnya hanya harga murah. Tetapi mereka yang produk tekstil yang sudah nilainya lebih tinggi, yaitu produk-produk yang sudah kualitasnya lebih tinggi, itu relatif mereka bisa bertahan, dan kebanyakan justru sektor ini didorong oleh investasi-investasi yang dari negara lain. Jadi investasi tekstil dan garment juga masuk di kawasan ekonomi misalnya di Batang. Kemudian kita lihat beberapa perusahaan dari China juga ada yang relokasi ke Indonesia. Nah yang kami lihat ini mungkin ketidak bisa bersaingnya itu masalahnya klasik, masalah produktivitas. Produktivitas tergantung daripada permesinan mereka. Pada saat mesinnya sudah
tertinggal, mereka tidak mengupgrade, maka dari segi presisi, dari segi cost, dari segi energy cost mereka akan lebih tinggi dibandingkan dengan industri-industri yang lebih modern permesinannya. Nah, kita juga melihat di Indonesia sendiri ada perusahaan yang berbasis tekstil, berbasis rayon, itu punya daya saing yang kuat dan mereka besarnya bukan hanya di Indonesia. Tetapi di pihak lain industri yang tidak mampu melakukan restrukturisasi permesinan, nah ini yang mendapatkan kesulitan terbesar. Dan di beberapa periode yang lalu kita dari perindustrian ada program restrukturisasi permesinan yang ke depan tentu perlu didorong lagi ke perbankan, karena perbankan kalau nggak dikasih spesial dorongan atau spesial insentif, mereka mau cari yang mudah saja. Nah, salah satu yang mudah kan kalau kemarin surat utang negara atau surat SRBI, surat BI itu returnnya 7%. Daripada kasih ke industri, mereka nubruk aja itu surat-surat berharga karena resikonya lebih rendah. Makanya kami mendorong agar interest rate diturunkan. Kalau interest rate turun sesuai dengan rapat BI terakhir itu turun, maka kita berharap kredit itu bisa lebih kencang lagi masuk ke sektor real. Oke, tapi apakah ada strategi lain tuh Pak dari pemerintah untuk menyokong industri ini karena biar bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi kan? Iya, ke depan tentu yang labor intensif kita perlu berikan spesial perhatian pemerintah, dan spesial perhatian itu tentu perlu ada insentif fiskalnya. Oke, dengan begitu harapannya nanti bisa segera pulih juga ya Pak ya, kan ini akhirnya juga berpengaruh begitu ketika banyak yang tidak memiliki pekerjaan, ke daya beli masyarakatnya juga, ngaruh lagi ke pertumbuhan ekonomi, memang sekarang masih stagnan 5%, padahal di sisi lain sebenarnya kalau kita ketahui juga utang negara nih di tahun 2024 sudah tembus 8,5 triliun nih Pak. Naik, bisa dikatakan naik lah dibandingkan 2023 kemarin masih 8,1 gitu. Itu apa nih penjelasan dari Pak Erlangga sendiri? Padahal dari segi utang kan untuk nge-boosting kan selama infrastruktur dan pertumbuhan indikatornya gitu. kan di bawah 40%. Jadi selama itu masih di bawah 40%, itu tidak masalah karena utang itu kan dipakai untuk beberapa proyek-proyek pemerintah di sektor infrastruktur, itu sebagai matching terhadap yang kita buka kepada swasta. Jadi proyek itu kan sebagian besar juga dilakukan oleh swasta. Tetapi ada proyek yang dilakukan juga oleh pemerintah, terutama infrastruktur, termasuk jalan tol. Jalan tol ini kan di tahun 2014 sebelum Pak Jokowi ini kurang dari 1.000 km. Nah sekarang sudah mencapai 2.900 km. Nah selama 10 tahun ini juga sudah kita bangun power plant itu tambahannya 21,7 gigawatt. Nah sebagian dari 21,7 gigawatt kan ditangani juga oleh PLN. Nah apakah itu PLN, apakah BUMN, Pertamina atau Karya, itu juga kan menggunakan sebagian dari dana APBN. Oke, jadi dengan kata lain utang di akhir masa pemerintahan ini masih bisa terukur gitu Pak? Jelas barangnya kelihatan, barangnya kan kelihatan. Oke, tadi kita udah ngomongin pertumbuhan ekonomi, sempat membahas juga inflasi ya Pak ya, tapi beberapa bulan terakhir, 4 bulan terakhir kemarin sempat terjadi deflasi selama 4 bulan berturut-turut. Kalau inflasi kita harus lihat apanya, kalau kita bicara core inflation, inflasi inti itu naik, tetapi yang kita tangani adalah volatile food. Nah, volatile food memang ketua daripada tim penanganan inflasi pusat itu Menko Perekonomian. Jadi kita tekan inflasi volatile food serendah mungkin. Jadi dengan demikian volatile food rendah dan core inflation tinggi. Jadi intinya kita menangani inflasi. Jadi kalau deflasi, inflasinya juga merendah, pertumbuhannya juga merendah. Jadi kalau kita menjaga pertumbuhan tetap dan inflasi yang lebih terkendali, sehingga kita mendapatkan quality of growth, itu yang ditarget pemerintah. Dan ini sesuai dengan target juga, karena targetnya kan 2,5 plus minus 1.
Jadi ini masih within the range. Oke, karena kemarin sempat ramai tuh Pak, kan Ya. 4 bulan tuh berturut-turut Ya. nih, jarang-jarang Ya. nih deflasi Ya kalau selama 4 makanannya bulan. kita tekan, apalagi penjelasannya. kemarin Lebaran kan kita tekan. Terus kepala daerah kita beli insentif kalau berhasil menurunkan inflasinya mereka dapat insentif. Oke, jadi masih dalam kategori Ya. yang wajar, tidak perlu dikhawatirkan Tidak begitu, perlu khawatir. maksud dari Ya. Pak Erlangga ya. Ya. Terus kalau ngomongin pertumbuhan ekonomi, kita punya target yang panjang di tahun 2045 nanti ya. Targetnya bisa mencapai 7%. Nah, dalam mewujudkan cita-cita itu nih Pak, seberapa optimistis sih Pak Erlangga dengan kita melihat kondisi perekonomian Indonesia saat ini? Ya pertama tentu kalau kita lihat kan infrastruktur kita sudah bangun, tetapi infrastruktur itu belum selesai. Artinya kita baru kalau yang kita bangun baru backbone-nya, baru tulang punggungnya. Sedangkan pertumbuhan itu membutuhkan ruas-ruas di sampingnya atau fishbone-nya. Nah fishbone-nya ini belum tersambung. Nah ini harus dilanjutkan. Demikian pula irigasi kan. Bendungan kita sudah bangun, harus dibangun saluran primer, sekunder, tersier supaya sampai ke produksi pertaniannya, agronya. Nah ini yang juga butuh PR. Nah sekarang dua-duanya itu dalam APBN ke depan akan disiapkan inpresnya. Sehingga inpresnya akan mempercepat ini. Kalau ini cepat tersedia maka produktivitas akan meningkat. Pada saat produktivitas meningkat tentu pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Oke, jadi secara umum kita masih on track nih ya Pak ya untuk menuju tahun 2045. Ya. Tapi untuk jangka waktu dekatnya nih, ada program strategis apa sih Pak yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam waktu dekat ini? Tentang kondisi ekonomi kita, apakah masih dalam kondisi yang akan stabil, terseok-seokkah? Karena mengingat juga krisis global masih Ya pertama menerpa. Indonesia tidak pernah terseok-seok. Oke. Iya, jadi kalau kita jadi top 20, top 5 di G20, kan kita tidak bisa mengatakan yang 15 negara G30 terseok-seok kan. Tapi kita di topnya di situ. Demikian pula di ASEAN kita kan top 3, Vietnam, Indonesia, Thailand. Jadi Indonesia berada dalam track yang tinggi dibandingkan negara lain. Negara lain bahkan Amerika aja kemarin inflasinya menyentuh 8%. Indonesia nggak pernah menyentuh 8%. Dan mereka baru sekarang mereka menurunkan inflasi, kita sudah dari kemarin-kemarin kita sudah selesai menangani inflasi. Nah kemudian yang berikut penunjang lain yang kita bisa dorong yaitu transisi energi. Karena transisi energi akan mendorong kepada investasi. Investasi harus kita tingkatkan dengan transisi energi. Nah transisi energi itu ya kita siapkan hydropower di Kalimantan Utara, pengembangan lanjutan dari geothermal, kemudian pengembangan dari solar panel, di mana berdasarkan solar cell ini sekarang per megawattnya sudah jauh lebih rendah, sehingga sudah semakin kompetitif. Kemudian baterai, kemudian pengungkit ekonomi baru, yaitu digitalisasi. Nah digitalisasi sekarang kuenya itu 80 triliun untuk Indonesia, 80 billion US dollar. Nah menurut studi McKinsey, Ethic Kearney dan yang lain, itu di tahun 2030 akan naik menjadi 300 billion. Nah kalau kita sukses melakukan integrasi digital ekonomi di ASEAN, itu nilainya akan naik. Kalau nanti 2030 business as usual, ASEAN itu hanya 1 triliun dolar, tetapi dengan adanya digital economy framework yang didorong oleh Indonesia, interoperability di ASEAN akan meningkat, marketnya jadi 2 triliun. Kalau itu 2 triliun maka 40% ke Indonesia, yaitu 800 billion. Nah itulah yang harus dilakukan oleh Indonesia, bagaimana yang nanti 800 atau 600 billion itu bisa dimanfaatkan untuk menambah ungkitan daripada ekonomi. Karena ekonomi digital itu satu-satunya yang pertumbuhannya eksponensial, dia tidak linear. Nah itu yang diharapkan bisa menjadi pengganjal dari pertumbuhan ekonomi kita. Oke, itulah ya program yang akan segera dilakukan juga oleh pemerintah. Tapi ini kalau ngomongin ya ke pekerjaan Pak Erlangga, tinggal beberapa minggu lagi nampaknya ya Pak ya. Ya pemerintahan Pak Jokowi akan selesai 20 Oktober. Baik, berarti
prioritas tugas Pak Erlangga nih dalam beberapa minggu ke depan apa aja kira-kira? Ya tentu menyampaikan yang sekarang dilakukan, hasil capaian pemerintahan Pak Jokowi dalam 10 tahun ini untuk disampaikan kepada publik. Baik, Ya. memberikan kabar gembira juga ya Ya. buat masyarakat. Tapi di sisi lain kalau udah deh kita selesai nih ngomongin tentang ekonomi Indonesia, ngomongin soal Pak Erlangga, abis ini mau fokus ngapain sih Pak setelah Ya ini? kalau ngapain kan kerja banyak pekerjaan. Apa aja tuh Pak? Salah satu nanti nerima anak-anak yang kemarin baru juara WUSU di Nah, kejuaraan dunia junior. Mereka dapat 10 emas, mereka dapat 29 medali, 13 perak dan sisanya perunggu. Dan itu capaian yang tinggi dan konsisten dalam 4 tahun terakhir. Yang lalu juga dalam kejuaraan dunia junior kita tetap dapat 10 emas. Dan sekarang kita persis di bawah Cina. Dan yang menarik, olahraga ini akan masuk Olimpiade di 2032 dan akan dieksibisi 2028. Dan kejuaraan dunia juniornya itu akan eksibisinya 2026. Jadi dengan demikian, secara sistematis kita membina anak-anak muda agar mereka bisa nantinya menjadi pemegang medali emas di tahun 2032. keren. Jadi habis ini tetap ya ingin bisa memberikan kontribusi bagaimana caranya bisa mengharumkan nama Indonesia dan kali ini lewat para atlet Para wushu atlet wushu. Indonesia. Dan memang kan pekerjaan Pak Erlangga ini ya sudah 5 tahun sebagai Menko Perekonomian. Terus sempat menjadi Ketua Umum Golkar juga walaupun akhirnya mengundurkan diri. Kira-kira dari serentet rangkaian pengalaman yang Pak Erlangga dapatkan, kira-kira hikmah apa sih Pak yang bisa didapatkan dari peristiwa-peristiwa yang pernah menjadi pengalaman Pak Erlangga? Ya tentu yang paling penting kan kita melihat Indonesia berada dalam track yang benar. Track yang benar itu track politik, track hukum, track ekonomi, dan track sosial. Nah semuanya ini berada dalam jalur yang masih on the track. Tidak banyak negara yang tracknya ke sana. Kita lihat bumpy road negara tetangga kita, itu bumpy road. Nah sekarang kita lihat juga terjadi perubahan pemerintahan di Jepang yang mengakibatkan Nikkei-nya turun. Berarti ini kan sesuatu hal yang domestik pun memerlukan kepercayaan baru. Nah kita lihat Eropa banyak swing juga kekuatannya, yang right wing maupun yang ke left wing. Yang sentris ini agak goyang. Sementara kita lihat Amerika juga dalam waktu dekat akan ada pemilu. Jadi dunia ini menjadi tidak pasti. Nah yang pasti sampai hari ini baru Indonesia. Indonesia tetap di center. Nah kemarin karena tentu Partai Golkar sebagai salah satu dari koalisi berada di center dan selalu menjadi sentris. Nah itu yang patut kita syukuri karena kalau di sentris everyone happy gitu. Karena mereka merasa bahwa kita tidak berada pada jalur yang dalam tanda petik kontroversial. Wah, adem nih ya, jadi semuanya masih on track lah pokoknya. Ya. Dan seperti yang kita ketahui juga, Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini sedang mulai menyeleksi nih ya, calon-calon siapa nih yang akan masuk kabinet. Pak Erlangga diajak diskusi nggak nih Pak? Wah, soal itu, kalau itu kan diserahkan kepada Presiden terpilih nanti. Ya. Nggak ada diskusi atau tawaran gitu mungkin Pak? Waduh, ini kan bukan dagang. Cukup ya perekonomian aja udah di sini ya Pak ya. Nah oke, berarti terakhir nih Pak, kira-kira apa pesan yang Pak Erlangga mau sampaikan buat Menko Perekonomian berikutnya mungkin dan juga untuk masyarakat buat ekonomi Ya Indonesia secara ke depannya? keseluruhan kan Pak Presiden Pak Prabowo temanya adalah keberlanjutan. Nah tentu ada juga penekanan baru yang sudah terlihat di dalam APBN 2025. Jadi beliau menekankan tentu kepada program bergizi, kemudian juga kepada program pangan, dan juga energi. Nah sektor-sektor ini memang yang perlu diperbaiki agar fundamental ekonomi kita tambah kuat. Jadi selama ini kan ekspor kita kuat, tetapi yang non migas, yang migasnya agak kendor.
Nah inilah yang akan digenjot lagi ke depan. Baik, terima kasih banyak Pak Erlangga Ya. atas waktunya. Terima kasih juga atas kinerja dan pengabdiannya selama 5 tahun terakhir sebagai Menko Perekonomian. Pokoknya sukses dan sehat terus ya buat Pak Erlangga Terima kasih, dimanapun Pak. berada. Dan demikian wawancara khusus bersama Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto. Saya Rizka Andalina pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam SCTV.